Mata bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, bagi jalanku. Berbicaralah Tuhan, sebab kami haus rindu mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu yang tak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu Roh Kudus memenuhi, menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Oke. Pasti saudara berpikir waktu kemarin mereka seminar misi, mungkin saudara apa yang dipelajari di sana, apa yang dibawa dari sana. Saudara, kami ikut seminar misi, kira-kira sama menyampaikan intinya yang kami dapatkan. Yang pertama, bahwa visi Tuhan bagi setiap orang percaya, bagi setiap kita yang percaya adalah misi. Misi itu berarti amanat agung. Amanat agung itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Amanat agung itu adalah pergi, menjangkau jiwa, kemudian memuridkan. Kemudian ada satu lagi, perintah agung. Perintah agung itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah agung. Amanat agung adalah pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara, ternyata Bapak Ibu Saudara gini yang kita dapatkan di sana. Gereja, kalau gereja itu tidak memberitakan Injil, itu bukan gereja yang diinginkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab gereja ada di muka bumi ini tujuannya adalah untuk menginjil. Itu. Jadi kalau gereja tidak ada penginjilan, gereja tidak ada pertambahan jiwa, itu bukan gereja, itu adalah perkumpulan. Tidak ada bedanya dengan perkumpulan PKK dan yang lain-lain seperti itu, saudara-saudara. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Hati Tuhan adalah jiwa-jiwa. Jadi selama kami di sana, saudara, itu yang dibangkitkan kembali. Yang menjadi narasumber di sana itu adalah Bapak Pendeta Kit Sorbo, itu orang Amerika. Itu sengaja diundang ke Indonesia untuk mengajar di Berea, mengajar di Sati, dan juga sekaligus kita panggil untuk menyampaikan. Beliau adalah pengurus juga di GEJA Dunia, saudara-saudara. Jadi gereja, setiap orang percaya ditetapkan Tuhan adalah untuk membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Amin. Ini kehendak Tuhan. Seringkali gereja sibuk dengan banyak hal sampai melupakan jiwa-jiwa. Amin. Amin. Sekarang saudara-saudara, ada banyak gereja sibuk dengan banyak hal tapi melupakan jiwa-jiwa. Sibuk di dalam, saudara-saudara, tapi melupakan yang di luar. Hati Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya satu, adalah jiwa-jiwa. Yesus diutus oleh Bapa dari sorga ke dunia ini, tujuannya adalah untuk jiwa-jiwa. Dan
Yesus juga berkata kepada kita, aku mengutus kamu. Bapa berkata kepada Yesus, aku mengutus kamu. Yesus berkata kepada kita, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Siapa yang diutus? Setiap kita, bukan pendeta. Semua orang yang percaya diutus untuk memberitakan Injil dan memuridkan saudara-saudara. Haleluya. Kemudian gini, yang kedua. Kita sebenarnya ditetapkan Allah untuk menjadi orang yang selalu berubah. Katakan sama-sama. Kita ditetapkan Allah menjadi orang yang selalu berubah. Kenapa? Karena begini. Setiap kita ini sebenarnya ini adalah produknya apa? Produknya dunia. Jadi apa yang ada di pikiran kita ini kan lahir di dunia. Kita ini lahir di dunia dan tanpa kita sadari sebenarnya dunia ini sebenarnya sedang membentuk kita dari sejak kecil. Amin. Kenapa Winda seperti itu? Itu dibentuk dari sejak kecil. Kenapa Pak jawaban seperti ini? Kenapa Mbak Nur? Setiap kita ini dibentuk sebenarnya dari kecil di otak kita, di hati kita, sehingga kita menjadi seperti ini. Coba bayangkan kalau Winda itu misalnya lahir di sebuah keluarga yang kaya raya, kemudian orang yang pintar, dan pasti Winda pun akan bertumbuh di dalam gaya hidup orang yang kaya. Tapi coba Winda ditaruh dari kecil di keluarga orang yang miskin, yang kere, yang susah, yang tidak percaya, pasti Winda akan tampil menjadi orang yang seperti itu. Kita ini sebenarnya saudara-saudara tanpa kita sadari dibentuk dari dulu bahkan sampai hari ini oleh dunia ini, saudara-saudara. Itu sebabnya Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Tuhan ingin supaya kita berubah. Kadang saya berpikir gini, sudah saya renungkan ini, saya berpikir gini. Apakah saya harus seperti yang sekarang ini? Kenapa saya harus jadi seperti ini? Bisa enggak kalau jalan itu, kalau mau ke Langgerong itu kan ada berapa banyak jalan? Bisa lewat Selawi tapi muter sampai Ke Langgerong itu tidak hanya satu jalan, bisa banyak jalan. Alun-alun tutup lewat lain. Hidup kita ini untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan itu sebenarnya banyak cara, saudara-saudara. Atau begini, saya seperti ini itu karena dari satu jalan. Kalau saya misalnya saya jalan dari jalan yang lain, mungkin saya hari ini bukan jadi seperti ini. Mungkin saya bisa menjadi tentara bintang 4 mengalahkan si Sambo. Tapi juga saya adalah pembicara, pengkhotbah yang luar biasa seperti Billy Graham. Bisa, itu bisa. Tapi kenapa saya seperti ini? Karena itulah jalan yang saya jalani, saudara. Tapi seandainya dari kecil saya ada yang men-setting pikiran saya, ada yang membentuk hidup saya, kemudian saya mulai mengarahkan jalan saya, kemudian saya jalan dan saya tidak ada di sini, melainkan saya ada di sana. Kenapa saudara ada di sini? Di posisi hidupmu sekarang itu adalah jalan yang engkau ikuti. Amin, saudara. Amin. Dan kita ini belum ada di akhir jalan hidup. Amin. Kita ini belum di akhir jalan, kita masih menuju akhir di sana, saudara. Kita masih bisa
memilih jalan lain enggak? Kalau saya, misalnya di sana Ibu Menus, saya jalan lurus ke sana, saya pasti sampai sana. Berarti saya menjadi seperti Ibu Menus ya. Misalnya saya jalan sampai ke sana. Hidup saya menjadi seperti yang saya jalani dari sini. Tapi kalau saya mengarahkan jalan hidup saya, dari sini saya jalan, kemudian saya jalan terus, saya pasti tidak sama seperti yang saya jalan dari sini. Amin. Amin. Pasti tujuan hidup saya berbeda dan hidup saya berbeda. Saya pasti berbeda dengan saya jalan dari sini. Itu ketika saya memutuskan hari ini untuk berubah arah. Tapi ketika saya tidak memutuskan, saya akan jalan terus di sini. Saya akan terus jalan di sini. Ketika saya berpikir, tidak perlu berubah, tidak perlu melakukan sesuatu, hidup sudah otomatis jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Saya jalan sendiri. Ya, saya sampai sana, tetapi saya menjadi seperti saya ini. Amin. Tapi sebenarnya ada jalan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita untuk kita menjadi bukan orang yang biasa, melainkan orang yang seperti yang Dia mau, yang luar biasa, yang hebat. Amin. Itu dimulai dari ketika kita mulai mengarahkan arah tujuan hidup kita. Dari kapan? Dari sekarang. Yang lalu kan nggak bisa kita ubah. Ya. Betul ya? Amin. Entah kita salah jalan dari dulu, itu tidak ada gunanya, itu tidak bisa diperbaiki. Yang bisa kita perbaiki adalah hari ini, ke depan. Saudara, masa depan kita nggak tahu apapun yang terjadi. Betul tidak? Amin. Kita nggak tahu. Mbak Lia ini masih bisa berubah nggak? Seperti sekarang? Bisa. Itu dimulai dari mana? Dari sekarang. Winda. Seperti ini kita lihat Winda ya. Winda tidak punya pasangan hidup. Nah, itu sekarang ya. Tidak punya rumah sendiri, tidak punya motor, tidak punya mobil. Nanti di depan menjadi seperti apa Winda? Itu dimulai dari hari ini. Semua kita sama. Dimulai dari hari ini. Amin. Saudara pernah merenungkan nggak hidup saudara hari ini? Amin ya. Pernah nggak saudara berpikir, kenapa saya dulu nggak, kenapa saya nggak jadi seperti yang itu ya? Gitu. Seandainya Tuhan izinkan saya memulai dari masa lalu, nih. Kira-kira keputusan yang saya ambil di masa lalu, apakah sama dengan keputusan yang kira-kira saudara mau melakukan hal yang sama nggak? Iya toh? Kalau misalnya Mbak Lia dibawa Tuhan kembali ke zaman SMP, mulai dari SMP, mulai hidupmu dari masa SMP. Kira-kira Mbak Lia mau melakukan hal yang sama nggak dengan? Tentu tidak. Tidak. Akan berubah. Harus. Sayangnya nggak bisa kembali masa lalu nih. Nah itu. Jadi ketika Mbak Lia ditaruh di sana, pasti Mbak Lia tidak mau mengikuti jalan yang sama. Kenapa? Karena Mbak Lia sudah merasakan seperti apa hidup Mbak Lia hari ini. Iya. Amin. Amin. Seandainya dulu ketika Mbak Lia usia SMP, pikirannya sudah terbuka, saya yakin Mbak Lia tidak akan mengikuti jalan yang dia jalani hari ini. Betul ya? Ini realita hidup, saudara-saudara. Yang masih muda-muda seperti Ola Luis Yeski Winda, ini sangat ya menentukan. Nah, seringkali orang tua itu hanya bisa nasihati, kamu jangan begini ya, kamu jangan gini, tapi anak itu melawan. Kenapa melawan? Karena anak itu masih hanya dia lihat
1 meter ke depan, tapi orang tua sudah lihat 1 kilometer ke depan. Kamu jangan gitu. Anak bilang, apalagi sih gitu. Lawan ya. Kenapa? Orang tua nggak pernah menginginkan anaknya celaka, ya. Kalian dipukul, dimarahin, dihajar, bukan supaya kalian celaka, supaya kalian masa depannya lebih baik. Nah, kalau diarahkan itu, ikuti saja, saudara. Jangan seperti Mbak Lia di masa lalu. Ya, kira-kira begitu, ya. Kira-kira begitu di masa lalu. Tapi bener Pak, dulu saya tuh waktu SMP diajak bapak ke Pemalang, tapi saya nggak mau. Saya maunya di Jogja gitu. Karena apa? Kalau sama ayah saya nggak bisa main kayak gitu. Waktu SMP kan gitu. Kalau bapak kan bener. Kalau bisa ikut ayah saya mungkin sekarang saya jadi presiden. Iya. Semua ditentukan hari ini. Iya. Tadi sore aja Mbak Lia sudah ngomong 4 tahun yang lalu. Nah. Nggak bisa diulang lagi. Betul. Yang menentukan tuh hari ini. Bener firman Tuhan, benar-benar bekerja. Luar biasa. Saya kadang berpikir gini, saudara. Kalau dulu saya SMA saya langsung kuliah, kemudian S1, S2, S3. Saya nggak seperti ini. Nggak jauh lah. Ketemu. Apalagi nggak tahu lah. Mungkin ketemunya si PC kali. Putri Chandra. Olah itu ya. Gitu saudara-saudara. Tapi udahlah ya, masa lalu itu lupakan saja. Amin. Masa lalu itu nggak bisa diubah. Masa lalu kan dibuka umat. Iya. Ya. Jangan tangisi juga masa lalu. Nggak ada artinya menangisi masa lalu. Nggak ada artinya menangisi masa lalu. Masa lalu nggak bisa. Iya, nggak bisa Orang diubah. nggak ada lauk. Kata orang Jawa itu, nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi sudah jadi bubur, gimana Pak Juaban? Sampai kerupuk ya Pak. Sampai kerupuk, sampai kecap. Kalau nasi sudah jadi bubur, kasih kecap, makan. Kasih ayam. Kenyang. Amin. Amin. Hari ini kita ada di posisi kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan berkata, di depan ada harapan. Amin. Yes, pasti. Firman Tuhan berkata begini, aku akan membawa engkau menjadi kepala Dan bukan ekor. dan bukan ekor. Aku menetapkan engkau di atas, bukan di bawah. Aku menetapkan engkau untuk terus naik, Yes. bukan turun. Ini yang hebat nggak nih? Hebat nggak ini? Hebat sekali. Apa tadi, Wil? Panggilan Tuhan bagi kita, tujuan Tuhan bagi kita Amin. menjadi kepala, bukan ekor, terus naik. Itu artinya Tuhan men-setting hidup kita seperti itu. Tapi kenapa kita tidak seperti itu? Kenapa kita jadi seperti ini, saudara? Kemungkinan kita nggak mau dengar dia dan kita mau jalan terus seperti apa yang kita mau. Haleluya. Maunya sendiri. Tidak maunya Tuhan. Iya. Amin, saudara ya. Oh, kemarin waktu kami seminar ada satu ilustrasi yang saya dulu sering buat itu, dan di situ muncul lagi ilustrasi tentang burung Raja Wali. Tapi sedikit beda dari apa yang saya buat. Yang di situ burung Raja Wali, kemudian dia menitipkan telurnya ke ayam. Kemudian dikerami sama ayam. Suatu ketika telur Raja Wali itu menetas, kemudian keluarlah anak Raja Wali. Kemudian itu menjadi anak dan dia setiap hari hidup bersama, diasuh oleh ayam. Diasuh oleh ayam dan gaya hidupnya menjadi gaya hidup ayam, dan setiap hari otaknya, pikirannya terbentuk menjadi ayam.
Kemudian satu ketika yang menitipkan itu tadi dia datang. Dia bilang, saya mau ambil anak saya gitu. Kemudian dia datang dari atas. Kemudian si induk itu dia bilang kepada anaknya, ayo ikut mama. Kita di atas. Loh, di atas? Loh, saya kan di sini. Loh, kamu bukan di situ. Kamu di atas. Kamu Raja Wali. Kamu bukan ayam. Kemudian si anak itu mulai bingung dengan dirinya. Saya ini ayam atau Raja Wali? Kemudian akhirnya mereka ngotot-ngototan. Kemudian ayam bilang, iya kamu itu Raja Wali. Kamu ikut mamamu sana. Kemudian ikutlah. Ketika ikut sama mamanya, dia bawa terbang. Ketika dia bawa terbang, dia jatuh lagi. Loh, ketika dia jatuh, kenapa? Karena selama ini dia punya sayap nggak pernah dipakai. Ya toh? Dia lihat itu mamanya terbang pakai sayapnya. Wih, dia lihat, kok bisa mamaku terbang seperti itu? Saya kok nggak bisa, padahal sama sayapnya. Dia, ayo naik. Dia coba kok jatuh. Dia coba jatuh. Kemudian dia berulang-ulang dilatih, nggak bisa-bisa. Kemudian dia bilang, saya nggak mau. Saya ini ayam, bukan Raja Wali. Kemudian ibunya bilang, ya udah, kamu memang Raja Wali bermental ayam. Berhenti di situ ceritanya. Kamu Raja Wali bermental ayam. Udah, kamu nggak jadi apa-apa. Tapi dia Raja Wali bukan? Iya, cuma mentalnya ayam. Dia punya sayap yang hebat enggak? Punya paruh yang hebat enggak? Punya mata yang tajam enggak? Tapi matanya itu hanya untuk lihat jagung. Mata Raja Wali itu lihat apa? Matahari. Sayapnya untuk apa? Bang. Badai. Tapi ayam gunakan untuk apa? Tempat-tempatkan sayapnya. Tidak maksimal, saudara-saudara. Bukankah saudara-saudara, kita ini orang-orang percaya seringkali seperti ini. Amin, saudara. Amin. Itu gambaran. Kemudian ada ilustrasi yang kedua. Kemarin yang ikan paus. Ikan paus itu tempatnya di mana? Laut. Di laut yang luas, dan ikan paus itu adalah ikan yang sangat besar. Ketika ikan paus masih kecil ditaruh dalam akuarium yang kira-kira besarnya seruangan ini. Kemudian dia mulai bertambah besar dan dia sana kok nabrak kaca, sini nabrak kaca, kemudian nggak bisa besar-besar. Dan sampai otaknya ikan paus ini berpikir, saya memang kecil. Iya, memang saya kecil. Gitu. Kenapa? Karena ada di akuarium itu. Kemudian ketika dilepas di luar, di laut, dia kaget dan dia lihat ikan paus yang besar. Ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Pikiran kita ini seringkali mengunci kita untuk kita tetap menjadi orang yang tidak pernah berubah. Amin. Saudara mau mengubah posisi hari ini? Yes. Amin. Ubah posisi hari ini supaya masa hidup saudara, masa depan kita tidak seperti apa? Raja Wali. Tidak seperti yang kita inginkan, tapi yang seperti yang Tuhan inginkan. Itu sajalah. Amin. 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 Kalau yang kita inginkan itu itu biasa, tapi kalau yang diinginkan Tuhan itu pasti luar biasa. Ketika kemarin saya dengar sesi demi sesi itu, kemudian di roh saya tangkap. Saya berpikir gini dan ada pertanyaan, bisa nggak ya gereja Pemalang itu menjadi gereja yang besar dan jemaatnya banyak? Amin. Bisa nggak ya? Jawabannya hanya satu, bisa. Amin. Amin.
untuk berkata bisa itu seharusnya harus lahir dari iman. Amin. Amin. Harus lahir dari iman. Sama seperti Yosua dan Kaleb, 12 pengintai itu ya. Yosua bilang apa? Kita maju, itu sudah diberikan kepada kita. Gitu. Tapi yang 11 berkata, yang 10 berkata, nggak bisa, kita nggak bisa, pasti mati, wes engkau percayalah. Tapi yang 2 itu bisa, kita pasti bisa. Itu ada kekuatan iman, keyakinan dari dalam untuk mengatakan itu. Amin. Amin. Itu namanya apa? Wahyu. Iman itu adalah hasil dari wahyu. Itu pewahyuan. Amin, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, terimalah apa wahyu Tuhan dalam hidup saudara. Masa depan saudara seperti apa, kita perlu dapatkan dari Tuhan. Kemudian ketika kita terima dan kita tangkap dan kita berkata yes. Setelah kita berkata yes, lalu memulai tindakan yang berubah. Amin. Amin. Haleluya. Yang terakhir, tindakan yang berubah gini saudara-saudara. Seringkali kita ingin melakukan hal-hal yang besar. Haleluya. Seringkali kita inginnya melakukan hal-hal yang besar. Tapi hal-hal yang kecil kita abaikan. Apa hal-hal yang kecil? Baca firman setiap hari kita abaikan. Haleluya. Amin. Mulut kita untuk ngomel, untuk menggerutu, untuk menahan mulut kita. Kita nggak bisa. Kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu kita nggak bisa ubah. Jangan pernah berpikir melakukan hal yang besar, hal yang kecil dalam hidup kita. Kita tidak pernah benahi, saudara. Haleluya. Amin. Nggak mungkin kita bisa di masa depan yang lebih dahsyat kalau kita tidak mulai dari hal yang kecil. Amen. Untuk gereja kita bertambah jiwa tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu. Penyembahannya, cara ibadahnya, waktu ibadahnya, kemudian cara menjangkaunya, semua harus kita lakukan. Yang tadinya tidak pernah memikirkan jiwa, yang tidak pernah memberitakan Injil, jemaat hanya memikirkan tentang dirinya, jemaat hanya memikirkan tentang terima firman untuk dirinya, tidak pernah memikirkan keluar untuk berubah seperti itu. Saudara-saudara, memang harus kita lakukan. Perubahan harus dimulai dari diri kita. Amin, saudara. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita datang pada Dia. Kenapa hidupmu seperti ini? Kenapa hidup kita seperti ini? Jangan salahkan masa lalumu. Jangan salahkan juga orang lain. Jangan salahkan sekitar kita. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Itu hanya semakin membuat kita putus asa, stres, dan frustrasi. Berhenti melihat ke belakang. Berhenti menyesali masa lalu. Tidak ada guna. Tidak ada gunanya. Tinggalkan dan lupakan masa lalumu. Dan mulai arahkan pandangan kita ke depan. Mungkin engkau hidupmu susah dan selalu susah dan selalu susah. Kenapa? Karena engkau selalu lihat masa lalu. Engkau hidup di masa lalu.
Sama seperti ikan paus, pikirannya yang berpikir kecil. Dia berpikir dirinya kecil. Sama seperti anak Raja Wali, dia berpikir ayam. Kapan Raja Wali yang bermental ayam itu bisa berubah jadi Raja Wali sungguhan? Dia harus dimulai dari keyakinan. Dari keyakinan bahwa dia adalah Raja Wali. Kemudian ketika dia tangkap keyakinan itu, dia terima keyakinan itu, kemudian dia mulai bertindak. Selama dia tidak menangkap keyakinan, dia tidak mungkin bertindak apa-apa dalam hidupnya. Kalau kita tidak pernah bertindak apa-apa dalam hidup kita, itu pasti karena kita tidak mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Udah. Itu sebabnya menerima sesuatu dari Tuhan itu yang paling utama. Menerima sesuatu dari firman, perenungan firman tentang hidup kita, masa depan kita. Ketika dengar firman Tuhan, ketika dengar khotbah, ketika kita ada di dalam penyembahan, seringkali Tuhan berbicara kepada kita. Ketika kita ada di dalam meditasi, perenungan, kadangkala Tuhan membukakan pikiran kita. Berhenti di sini. Semua kegagalan, semua tangisan karena masa lalu. Kita tutup sampai di sini. Mulai hari ini, kita mulai cara hidup yang baru. Kita mulai cara pandang yang baru untuk masa depan. Engkau diciptakan, engkau ditetapkan menjadi kepala bukan ekor. Masa depanmu penuh harapan. Masa depanmu sungguh-sungguh mulia. Itu harus engkau tangkap dalam imanmu, dalam rohmu. Kemudian itu akan berdampak kepada tindakanmu. Dimulai dari yang paling sederhana dalam hidupmu. Haleluya, makasih Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau mengubah kita. Tuhan sudah berikan. Sekarang keputusan ada pada kita. 12 pengintai, 10 memutuskan tidak berani untuk masuk. 2 orang memutuskan berani melangkah. Berani melangkah berarti ada risiko. Berani melangkah siap mati. Berani melangkah pasti ada kemuliaan di depan. Ketika tidak berani melangkah, tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di depan. Oh Roh Kudus, tolong kami. Roh Kudus, celikan pikiran kami, celikan hati kami. Supaya kami tidak menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Dalam nama Yesus, saudara, mari buka hati saudara. Mari buka hati saudara. Apapun kondisi saudara malam ini, biarkan Roh Kudus. Oh Yesus, berhenti engkau sakit hati. Engkau sakit hati terhadap orang lain. Berhenti. Sakit hati itu menghancurkan masa depanmu. Ketika engkau kepahitan menyalahkan orang lain, engkau sedang mengizinkan iblis menghancurkan masa depanmu. Lepaskan pengampunan. Biarkan Roh Kudus memenuhi hidup kita. Katakan, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau, Tuhan aku mau. Oh Yesus, serahkan, buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Biar Tuhan arahkan hidupmu. Biar Tuhan tuntun engkau untuk masa depan yang penuh harapan ini. Oh rasekete kuralabana sanda. Yes Lord. Tuhan, terima
Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Tuhan yang besar, yang ingin kami besar. Haleluya Tuhan, haleluya. Urapi kami, jamah kami. Berbicara buat setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh God, Lord. Kita naikkan satu pujian, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan, dalam segenap jalanku, memuliakan segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan Mari kita angkat tangan kanan kita kepada Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan malam ini. Tuhan, terima kasih. Mari lihat masa depanmu malam ini. Mari lihat masa depanmu malam ini dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kami untuk malam ini mengambil keputusan arah hidup kami, mengikuti arahnya Tuhan, supaya masa depan kami menemukan kehendak jalan yang Tuhan sudah tetapkan, yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus, berbicara terus di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara. Roh Kudus teruslah berbicara di hati kami, menerjemahkan firman-Mu ini, berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Hamba-Mu tidak sanggup menjelaskan kepada setiap orang, tapi Roh Kudus sanggup menjelaskannya Tuhan, menyadarkan setiap kami akan masa depan, akan rencana-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun di antara kami yang Tuhan inginkan kami hancur hidupnya, kami di bawah, melainkan Tuhan merindukan, Tuhan membawa kami terus naik. Kami siap untuk itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.